Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Berjumpa kembali dengan Bu Guru. Gimana kabarnya kalian hari ini? Pastinya kalian selalu sehat, semangat, dan bahagia. Dan jangan lupa kalian melaksanakan sholat duha dan hafalan suratan pendek. Pada pagi hari ini, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi, pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan kalian jadi lebih paham. Anak-anakku, pada pagi hari ini pastinya kalian telah membuka buku tema 2. Sekarang kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata, pembelajaran keempat. Mari kita saksikan bersama-sama video pembelajarannya ya. Mari kita belajar bersama-sama. Benny bersama teman-temannya sudah bermain ayunan. Sekarang ia ingin melakukan permainan lainnya. Benny menuju tempat permainan yang lain. Apa saja permainan yang ada di taman kota? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ayunan. Nah, untuk sekarang nih kita akan belajar lagi permainan apa yang ada di taman kota. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah salah satu mainan yang ada di taman kota, yaitu prosotan dan mandi bola ya adik-adik ya. Di situ banyak bola-bola di akhir prosotannya. Dengarkan cerita berikut ini. Judul ceritanya adalah bermain prosotan. Ada 2 prosotan bermuara di kolam bola. Bolanya berwarna-warni. Naik ke prosotan menggunakan tangga yang menyamping. Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali. Prosotan berada di dekat pohon saga yang memiliki biji berwarna merah. Benny sedang bermain prosotan bersama temannya. Benny sedang melaju di tengah prosotan. Ia tampak gembira dengan tangan direntangkan. Edo sedang siaga di atas prosotan. Di prosotan lainnya ada Dayu sedang berada di tengah prosotan. Ia sedikit tertinggal oleh Benny. Siti juga tampak siaga di atas prosotan. Mei tampak sedang naik tangga prosotan. Udin sudah di dalam kolam bola tempatnya muara dari prosotan. Lani juga sudah di dalam kolam bola berwarna. Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam bola. Bu Guru mengawasi siswanya. Benda yang terdapat pada permainan prosotan adalah bola berwarna, tangga, prosotan, dan tali. Nah, ini adalah salah satu permainan yang ada di taman kota, yaitu prosotan. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan bacaan tadi adik-adik. Nah, apa yang dilakukan Benny? Ya, Benny dan teman-temannya sedang bermain prosotan. Siapa yang berada di dalam kolam bola? Ya, ada Udin dan Dayu. Bagaimana perasaan anak-anak saat bermain prosotan? Ya, pastinya rasanya gembira, senang bisa bermain di prosotan. Siapa yang bersiap-siap melakukan prosotan? Ya, tadi ada Siti dan Edo. Lalu apa saja benda yang ada dalam permainan prosotan tadi? Ada bola, ada prosotan, ada tali jaring, dan ada tangga. Kita akan amati satu persatu dari benda-benda yang ada di tempat bermain tadi. Yang pertama adalah bola. Nah, di sini adik-adik bisa amati. Ciri-cirinya yang pertama itu bentuknya bulat.
Warnanya macam-macam ya, ada merah, kuning, ungu, hijau, pink ya, biru, orange dan lain sebagainya. Terbuat dari plastik. Kegunaannya untuk bermain dan termasuk dalam benda padat. Benda kedua yang akan kita amati adalah perosotan. Ciri-cirinya perosotan ini warnanya juga bermacam-macam. Kalau contoh dari Kak Citra ini warnanya biru. Mungkin ada yang merah, ada yang kuning, ada yang ungu, hijau, dan lain sebagainya. Terbuat dari plastik, besi, dan papan. Nah, untuk perosotan ini banyak macamnya. Ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari papan. Kegunaannya itu untuk bermain dan termasuk dalam benda padat. Kalian bisa tambahkan ciri-ciri menurut kalian. Benda yang berikutnya yang kita amati adalah jaring. Nah, ini ya, jaring ini warnanya bermacam-macam juga. Ada biru, merah, kuning, ungu, hijau. Biasanya ini di tempat bermain itu untuk menjaga agar anak-anak tidak terjatuh. Terbuat dari tali. Bentuknya ada yang persegi, ada yang persegi panjang. Kegunaannya untuk bermain dan termasuk dalam benda padat. Benda berikutnya adalah tangga pada perosotan. Nah, tangga pada perosotan itu warnanya juga bermacam-macam, tergantung yang adik-adik amati. Terbuat dari besi yang kokoh. Bentuknya persegi panjang, ada tangganya ya untuk naik. Lalu kegunaannya untuk bermain menaiki perosotan. Juga termasuk dalam benda padat. Itu adalah 4 benda yang kita amati di perosotan ya, yang Beni mainkan bersama teman-temannya. Perhatikan gambar di bawah dengan cermat. Kelompokkanlah benda berikut dengan memberikan tanda centang pada gambar yang merupakan benda padat. Nah, di sini ada gambar mana saja yang merupakan benda padat. Kita lihat gambar yang pertama, itu gambar bola. Gambar bola ini termasuk benda padat. Kalau isinya itu berupa gas adik-adik. Berikutnya ada perosotan. Nah, perosotan ini juga benda padat. Untuk oli sendiri, isinya itu adalah benda cair adik-adik ya. Oli itu benda cair, jadi bukan benda padat. Berikutnya ada tangga. Ya, tangga itu adalah benda padat. Ada papan kayu. Ini juga benda padat. Minyak rambut. Ini benda cair adik-adik. Lalu ada ayunan. Ayunan termasuk benda padat. Ada sabun cair. Sabun cair ini termasuk benda cair. Lalu ada air yang dimasukkan ke dalam plastik. Ini juga benda cair. Lalu ada jaring dari tali. Ini benda padat. Ini ada minyak. Nah, minyak di dalam botol itu benda cair. Lalu ada pasir, itu benda padat. Bu, ada biji-bijian warna merah banyak berjatuhan dari pohon ini. Biji apakah ini, Ibu? Tanya Beni. Ini namanya biji pohon saga. Bijinya kering, bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk membuat karya seni. Jelas Bu Guru. Nah, biji saga ini bisa kalian gunakan untuk membuat kartu ucapan. Kartu ucapan seperti apa, Kak? Yuk kita lihat. Buatlah karya hiasan kartu ulang tahun dari bahan alami dan tujukan untuk orang tuamu. Nah, ini terbuat dari biji-bijian pohon saga. Cara membuatnya, perhatikan langkah-langkah berikut. Sediakan alat dan bahan seperti biji saga, kertas, kertasnya boleh kertas karton, lem, dan biji-bijian lain yang kamu butuhkan untuk variasi. Buatlah pola dulu di atas kertas karton berupa tulisan ya tadi ya, selamat ulang tahun Ibu misalnya. Buat dulu dengan pensil. Setelah itu tempelkan biji ke karton menggunakan lem mengikuti pola yang kalian buat. Keringkan bila sudah selesai. Nah, itu tadi langkah-langkah membuat karya seni dari bahan biji-bijian. Lalu cobalah kalian buat dan berikan kepada orang tua kalian. Aku tadi mencoba kedua perosotan. Aku juga menghitung anak tangga sambil naik.
Banyak anak tangga mencapai 12. Berapakah banyak anak tangga pada masing-masing tangga? Tanya Benny. Lalu Edo menjawab, wah, ini bisa diselesaikan dengan cara pembagian, yaitu tadi anak tangganya jumlahnya 12, sedangkan perosotannya sendiri ada 2, maka pembagiannya 12 dibagi 2. Jadi masing-masing perosotan itu memiliki anak tangga sebanyak 6. Kita akan belajar pembagian dengan cara pengurangan berulang sampai 0. Nah, di sini pembagiannya 12 dibagi 2 dibagi 3. Sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk pembagian seperti ini, kita kerjakan dulu pembagian yang paling depan, yaitu 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 kita ubah dalam pengurangan berulang sampai nanti hasil akhirnya adalah 0 ya. 12 dikurangi 2 itu 10. Berarti belum 0. Berarti 10 itu kita kurangi lagi dengan 2. 10 dikurangi 2 ada 8. 8 dikurangi 2, 6. 6 dikurangi 2, 4. 4 dikurangi 2, 2. Lalu 2 dikurangi 2, 0. Nah, di sini kita akan hitung karena sudah angka 0 di sini, kita hitung ada berapa kali pengurangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Lalu kita letakkan 6-nya di sini adik-adik. Ini baru 12 dibagi 2. Nah, sekarang hasil dari 12 dibagi 2 ini kita bagi dengan 3. Berarti 6 dibagi 3. Kita coret-coret nih di sini. 6 dibagi 3 dengan pengurangan berulang sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3, belum 0 ya. Lalu 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti ada 2 kali pengurangan, jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti di sini jawabnya 2. Nah, berarti kita sudah tahu nih, 12 dibagi 2 dibagi 3 jawabnya adalah 2. Contoh soal berikutnya ada 15 dibagi 3 dibagi 5. Mana dulu yang harus kita kerjakan adik-adik? Ya, yang kita kerjakan adalah 15 dibagi 3. Maka kita kurangi 15 dikurangi 3 sampai hasil akhirnya adalah 0. Lalu kita hitung berapa kali pengurangan yang terjadi. 15 dikurangi 3 adalah ya 12. 12 dikurangi 3 ya 9. 9 dikurangi 3 6. 6 dikurangi 3, 3. 3 dikurangi 3, 0. Berarti di sini karena sudah hasil akhirnya 0, maka kita hitung ada berapa kali pengurangan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 ini kita tuliskan di sini. Nah, 15 dibagi 3, 5. Lalu kita bagikan dengan angka berikutnya, yaitu dibagi 5. Ayo adik-adik masih ingat? Jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah ya 1. Berarti 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Demikian adik-adik, mudah bukan? Gimana anak-anakku, video pembelajarannya? Menyenangkan kan? Semoga dengan video tadi dapat membantu kalian dalam belajar di rumah. Jangan lupa kerjakan soal-soal di buku tema 2, subtema 4, pembelajaran keempat. Jangan lupa membantu kedua orang tua, rajin belajar, sholat 5 waktu, dan hafalan suratan pendek. Sekian dari Bu Guru, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.